Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Wala haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, Allah membicarakan tentang beberapa alam. Misalnya, ada alamul arwah, ada alamul zur, ada alamul janin, ada alamul dunia, ada alam barzah, dan alam akhirah. Dari berbagai macam alam itu, para ulama membagi menjadi dua. Ada dinamakan alam malakut dan ada dinamakan alam nasut. Alam malakut adalah alam yang kita tak mampu untuk menangkapnya dengan panca indera. Karena manusia ini terdiri dari dua alam. Yang satu ruh kita di alam malakut, yang satu lagi jasad kita di alam nasut. Apa alam nasut? Adalah alam yang terbatas. Alam yang mungkin bisa ditangkap dengan salah satu panca indera kita, itu dinamakan alam nasut. Begitu pula ketika kita berbicara tentang alladzina yu'minuna bil ghaib, berbicara tentang yang gaib. Yang maha gaib itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita harus mempercayai, meyakini tentang yang gaib itu. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Jalla Jalaluh, itu adalah dalam gaib. Kita tak mampu untuk menangkap panca indera kita. Jangankan yang gaib, yang nasut saja kita nggak mampu untuk menangkapnya. Alam semesta ini adalah di alam nasut, alam yang terbatas, alam yang berbentuk, alam yang berwaktu, alam yang bertempat. Itu pun kita tak mampu dengan panca indera kita tembus. Apalagi dengan sesuatu yang dinamakan alam malakut. Tidak mungkin kita mampu untuk menembus dengan akal yang terbatas, panca indera yang terbatas, mata yang terbatas. Salah satu yang gaib itu adalah yang dinamakan alam barzah, alam akhirat, surga, neraka. Itu semuanya gaib. Nah, termasuk spektakuler yang gaib itu adalah Allah. Makanya Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya pada yang gaib. Nah, salah satu yang gaib ini adalah alamul jin, alam jin. Dia ada dalam Quran, dia dibicarakan tentang Quran, dan perbuatan yang tidak baiknya itu bernegosiasi dengan manusia dinamakan sihir. Nah, mari kita lihat dulu apa definisi sihir itu? Apa hakikat sihir itu? Para ulama dan hampir seluruh agama, maaf bukan agama Islam saja, dari seluruh agama berbicara tentang satu perbuatan ini, yaitu sihir. Nah, di dalam Islam, apa ayat-ayatnya? Apa hadis-hadisnya? Bagaimana zaman Rasul? Bagaimana Al-Quran berbicara tentang sihir itu? Bagaimana pembicaraan Rasul tentang itu?
Kemudian bagaimana cara menolaknya? Kemudian apa yang dialami oleh para sahabat? Nah kan, sihir itu apa benar atau tidak? Bagaimana pembagian sihir itu? Bagaimana orang yang mempelajari sihir? Bagaimana hukumnya orang yang belajar dan mengajar sihir? Dan apa akibat sihir itu? Nah ini kalau di kuliah 1 semester ini. Tapi karena ibu-ibu Ma'al Abrol ini jenius, mungkin cukup 2 kali pertemuan saja. Insya Allah. Nah, sudah jelas itu ya. Jadi banyak sekali nih kalau kita mau bicara tentang sihir. Ada lagi bagaimana itu jin, bagaimana itu tukang sihir, bagaimana itu dukun, ya kan? Bagaimana apa hukumnya pertolongan antara manusia dengan jin? Apakah jin itu memang bisa membunuh kita dan lain-lainnya, itu adalah pembicaraan yang bersekitar dalam urusan ilmu gaib ini. Baik, mungkin ibu-ibu sangat serius, mungkin mau menjadi mbah dukun kali ya. Baik, jangan tegang, biasa aja ibu-ibu. Apakah ada sihir? Ada. Kalau kita nggak ada, kita nggak beriman kepada Allah. Karena Allah berbicara tentang sihir banyak sekali, 85 ayat. Ya kan? Nah, kapan sejarah sihir ini terjadi? Musa alaihissalam. Panjang lebar itu. Dalam beberapa surat Allah Subhanahu wa taala bicarakan tentang sihir itu. Dalam surah Yunus, dalam surah Taha, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Yasin, dalam surah Al-Qalam, dalam surah As-Saffat, banyak. Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi, banyak sekali. Jadi siap-siap aja nanti kalau udah selesai ini, insya Allah ibu-ibu paling tidak ya bisalah buka praktek, insya Allah. Ya, baik. Yang pertama, apa sih definisi sihir? Lughatan. Sihir itu huwa kullu amrin yukfi sababuh, segala sesuatu yang tersembunyi karena sebabnya dia. Sesuatunya itu tersembunyi sebabnya dia, atau diimajinasikan bukan hakikatnya. Jadi begini, tertipu manusia melihat wa yajri majrat tamwiyah wal khida'. Jadi begini, ini daun seakan-akan uang. Kita melihatnya uang. Nanti saya lihat beberapa video yang saya kasih sama Mbak Iin, itu orang ditores-tores dengan pisau. Kalau sebenarnya ditores-tores, ya mati. Terus ada orang di kepalanya ada paku, dimasukin pisau ke sini. Kalau hakikatnya, ya mati. Nah itu, jadi sihir itu adalah menampakkan sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Itu menurut bahasa. Sahara tahayal. Orang dibuat berimajinasi seakan-akan itu benar. Itu arti sihir dalam arti bahasa. Ya kan? Dia katakan sarfu syai' an haqiqatihi ila ghairi. Memalingkan sesuatu yang sebenarnya kepada yang lainnya. Ya kan? Sebenarnya enggak, tapi dipalingkan seakan-akan benar. Begitu. Tadi saya katakan orang pegang uang tahu-tahu dipulung-pulung jadi duit $100. Enak. 10 kali pulung-pulung $1.000. Nggak usah kerja dia. Ya kan? Nggak usah kerja. Nah, apa sih menurut istilah wal mukhada'ah wat takhyil au ara'im au azaim. Jadi menurut istilah bahwa sihir itu adalah tipuan atau hayalan atau jampi-jampian atau ikatan yang mempengaruhi satu, badan, hati, ya kan? Kemudian tempat, ya kan? Jadi ada hati, kalau hati urusan jiwa itu. Kemudian ada tempat, ya kan? Ada pikiran, akal, ada badan, jadi 4 itu yang diserang. Salah satu atau 4. Jadi di sini dikatakan wa tu'athir fil abdan wal qulub,
ya kan, wal abdan wal qulub wal fikir, ya kan, wal amkan. Fayumrot, maka orang itu akan sakit, wayuktal atau terbunuh, atau wayufruq bainal mar'i, atau memisahkan kedua-duanya, atau menyatukan salah satunya. Jadi macam-macam itu sihir. Begitu. Nah, sihir itu dibagi menjadi 2 bagian. Ingat, itu sihir itu dibagi menjadi berapa? 2 bagian. Kita sudah bicara tentang definisinya. Tujuan sihir itu ngapain aja? 1, ngancurin pikiran orang. 2, merusak hati orang. 3, badannya menjadi sakit. 4, gangguan pada apa? Gangguan pada tempat. Dia masuk rumah, dia sakit. Dia keluar enggak? Dia masuk rumah, dia enggak betah. Keluar enggak? Gitu. Ya kan? Kalau suami begitu. Ya kan, ada sihir yang luar biasa di rumah itu. Begitu ketemu, begitu masuk, enggak betah langsung keluar. Nah, itu lebih dari sihir itu. Itu lebih dari sihir. Ya. Ibu-ibu yang ngetawa. Oke. Baik. Terus ya, sihir itu para ulama mengatakan sihir itu ada yang Ar-Razi mengatakan 13 cabangnya sihir itu. Ada yang mengatakan bahwa sihir itu 10. Ada yang mengatakan sihir itu adalah 3 aslinya. Tetapi sepakat para ulama sihir itu dibagi 2. Sihir itu dibagi 2. Tadi sudah definisinya, kemudian lagi tujuan sihir itu, ya kan, jelas ya. Kemudian bagian sihir. Sihir itu dibagi 2. 1, benar terjadi. Mengapa dikatakan benar terjadi? Memang dia mempengaruhi. Dia membuat orang itu sakit. Dia membuat orang itu terbunuh. Dia buat orang itu jatuh cinta, pelet. Dia buat orang itu rusak, sakit-sakitan terus. Dia buat orang itu bercerai. Dia buat orang itu nggak betah di rumah. Dia buat orang itu emosional. Nanti kita lihat ciri-cirinya. Saya rasa ada tuh di antara ibu-ibu kita itu dapat kena sihir. Ya kan? Tapi tidak berasa. Yang repot itu kalau dia tersihir tidak terasa. Bapak-bapak udah lama itu kena sihir tapi nggak terasa. Uangnya habis saja. Subhanallah. Ya. Halo. Jelas ibu-ibu? Nah, itu di dalam Al-Quran itu jelas bahwa memang terjadi itu. Jadi Al-Quran menggambarkan 2 sihir. Benar sihir itu terjadi dan ada pengaruhnya. Ya kan, pada apa? Pada jiwa, pada rumah tangga, penyakit badan, pikiran, hati, dan macam-macam. Oke, nanti kita lihat ciri-ciri orang yang kena sihir. Yang kedua, Al-Quran menggambarkan bahwa sihir itu hayalan. Enggak sebenarnya terjadi. Tidak sebenarnya terjadi. Sihir itu enggak benar. Bohong. Itu yang digambarkan antara Musa dengan tukang sihir Firaun. Jadi ada 2 itu dalam Al-Quran. Benar itu sihir terjadi dan hakikatnya tidak benar itu sihir. Jadi ada yang hakiki, ada yang dinamakan di sini para ulama menamakan as-sihrut tahyili. Tahyili itu dari di bahasa Indonesia kan dari hayalan, khayalan, tahyili. Yang pertama as-sihrul hakiki. Sihrul hakiki itu nanti kita dapatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Nanti kita bahas itu. Nah, kalau sihir khayali kita akan dapatkan dalam surah Thaha ayat 60-an sampai ke atas nanti. Nanti kita akan bahas. Tenang. Oke? Jadi sudah ada 2 itu. Oke, ibu-ibu? Jelas? Oke. Nah, sekarang
bagaimana orang yang mempelajari sihir dan bagaimana orang yang belajar sihir, mengajar dan belajar. Saya mau singkat saja di sini. Banyak perkataan para ulama-ulama hebat, baik dari ahlul bait atau dari ahlus sunnah. Ya kan? Sepakat semuanya. Melalui satu ayat Al-Quran, mempelajari dan belajar sihir itu nggak ada manfaatnya, hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Ya kan? Kalau seandainya tidak haram, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk belajarnya? Wa ma kafara Sulaiman. Tuh. Walakinna syayatin kafaru yu'allimuna nasa sihir. Nanti kita akan bahas itu ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Jadi hukumnya mempelajari sihir dan belajar sihir, ingin tahu tentang sihir, hukumnya adalah apa? Hukumnya haram. Jelas itu. Para ulama mengatakan tukang sihir itu gimana hukumannya? Macam-macam para ulama. Kalau dia tahu tukang dukun sihir ini, ada yang mengatakan i'dam, gantung. Karena dia merusak masyarakat. Ya kan, dia merusak masyarakat. Ada yang mengatakan bunuh. Ada yang mengatakan dipancung. Ada yang mengatakan dipenjarakan seumur hidup. Jadi para ulama ini subhanallah berbicara banyak sekali tentang apa? Tentang hukum. Jadi mempelajarinya, belajarnya, pokoknya hukumnya sepakat. Mayoritas ulama mengatakan itu adalah haram. Haram. Jelas. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk. Saya ingin beritakan begini. Ciri-ciri orang yang kena sihir itu, kalau dibahas secara medis, secara psikolog, psikiater, nggak didapati, nah dia kena. Kalau dia stres, utangnya nggak dibayar 2 miliar, itu bukan kena jin, stres itu namanya. Ya kan? Kalau istrinya nggak pulang 3 bulan, ini suami jadi gila, itu bukan kena jin. Memang ditinggal, suami begitu kalau ditinggal istri. Ya kan, merana, kesian, Masya Allah. Kalau saya nggak tahu deh kalau istri ditinggal suami, jarang yang merana. Kalau suami itu merana ditinggal istri. Oke, Bunda. Nah ini kejadian ini, nanti kita banyak diskusi, jangan sampai salah tangkap ya. Jadi kejadian ini apa? Kejadian ini harus diperiksa medis dulu. Tadi yang diserang apa? 4. Pikirannya yang diserang. Yang kedua, kalau pikirannya ini stres, depresi, jadi gila. Kalau hatinya yang diserang, takutan, curiga terus, menyendiri, merasa bersalah. Wah, kacau ini. Diwas-waskan. Seakan-akan lihat. Indigo. Yang ketiga, badannya. Badannya sakit-sakit. Nah, nanti kita lihat ini. Yang keempat, tempatnya. Kalau tidur jadi atas tempat tidurnya. Merasa kayak ditusuk-tusuk. Tidur di tempat lain nggak apa-apa. Begitu. Oke? Udah jelas sampai di sini. Nah, sekarang kita lihat. Baik dalam jiwa atau dalam jiwa itu diserang sama dia atau fisiknya. Contohnya satu begini. Apabila terjadi sesak napas yang parah dengan jantung yang berdebar-debar secara tiba-tiba. Jadi mulainya umumnya itu
maghrib. Umumnya apa? Maghrib. Sesak napas yang begitu parah, memang nggak pernah ada dia indikasi asma. Kalau sesak napasnya parah, kemudian nggak bisa napas, memang ada asmanya, itu asma, bukan kena sihir. Ya kan, jantungnya berdebar-debar tiba-tiba. Nggak ketahuan ada apa. Bukan karena memang dia terkena penyakit, memang tiba-tiba seperti itu. Umumnya serangan-serangan ini adalah setelah matahari tenggelam. Satu, itu yang berarti diserang apa? Fisiknya. Yang kedua, ketakutan yang instan tanpa alasan. Masuk ke rumah dia takut. Mau keluar ke rumah takut. Nggak ada alasannya. Kalau dia keluar ke rumah takut ditagih utangnya, mungkin juga itu karena tagihan utang. Terlalu banyak kredit, kartu kredit yang nggak belum dibayar. Tapi ini ketakutan yang senantiasa nggak ada sebabnya, tahu-tahu tanpa alasan dia takut aja. Begitu. Nggak mau ketemuin orang, maunya menyendiri di kamar aja. Nah, mulailah. Udah. Ketiga, kemalasan yang sangat parah. Walaupun di rumahnya ada orang diam aja. Parah udah. Seakan-akan bawa dunianya sendiri. Bukan autis ya. Ya kan? Di rumahnya ada pengantin, ada apa, dia seakan-akan lain gitu. Dulunya nggak kayak gitu. Ya kan, dulunya tidak seperti itu. Ceria. Ini malas, parah banget. Mandi nggak mau. Umumnya itu, mohon maaf, orang yang terkena sihir itu jarang mau mandi. Nggak mau keluar di rumah, dia maunya remeng-remeng gelap. Nanti ada semuanya nih. Ya kan, jorok bersamanya. Kotor bersamanya. Keempat, ada bagian tubuh yang selalu sakit. Dan sakitnya berpindah-pindah. Entah di kepala, entah di bangku, entah di sini. Kalau di kepala, di sini, saya di leher terus, itu namanya kolesterolan, bukan kesihir. Ya, ini berpindah-pindah sakitnya. Dia sudah ke dokter, nggak ditemukan penyakit. Ya kan, kadang-kadang di dada, kalau di dada ada penyempitan, itu sakit jantung, bukan kesihir. Ya kan, jadi harus medis dulu, secara medis, secara psikolog dulu, ya kan, psikiater dulu. Nah, kalau udah nggak ketemu indikasi itu, pasti dia aneh ini, aneh, begitu. Jadi sakit kepala, kadang-kadang sakit kepala jadi permanen sakit kepalanya. Nah, apalagi sakit yang berpindah-pindah. Kalau kepala itu setiap maghrib terasa nggak enak, berat kepalanya. Mau muntah-muntah. Kayak ditusuk-tusuk. Entah di kaki, ya kan, entar naik ke lutut, entar ke dada, entar ke pelut, entar di bawah perut, entar di kepala, entar di punggung. Jadi bukan satu, dia berpindah-pindah. Oke. Kemudian apalagi? Ini yang sering banyak nih. Menangis tanpa alasan. Atau sedih, nangis saja, ntar hilang. Nangis lagi. Kayak orang gila. Dihantam mentalnya. Dirusak hatinya. Astagfirullahaladzim. Jahat memang. Jahat. Na'udzubillah. Saya pernah menghadapi orang-orang yang kayak ini. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa billah. Mentalnya dirusak. Tadinya dia pekerja jadi apa? Jadi ada seorang perempuan. Begitu. Berhenti dari pekerjaannya. Dia ada yang mauin. Jadi dikerjain dia nggak mau. Dikerjain dia. Sampai dia sakit. Nangis terus.
Kerjanya nangis sampai kurus badannya. Astagfirullahaladzim. La haula wala. Jahat memang. Makanya hukum orang yang nelu itu, yang melet itu, gantung, dipancung kepalanya. Oke. Nah, kalau sudah maaf, dia kena sihir, ciri-cirinya yang dalam keluarga itu, dia sudah, maaf ya, maaf sekali lagi, dia sudah nggak mau berhubungan. Ya kan, bukan karena penyakit, bukan. Diputus rasa mawaddah warahmahnya itu. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi mimpi buruk yang berulang-ulang. Mimpinya berulang-ulang. Itu aja mimpinya. Dimasukkan dalam alam alam tidur kita. Mimpi yang berulang-ulang. Mimpi buruk ya. Bukan mimpi beli tas, bukan. Nah, apalagi umumnya dia itu, saya katakan tadi, kalau jinnya itu kafir, sukanya nggak mandi, berbau-bau, tidak mau berhias, pokoknya kotor. Kalau jinnya kafir juga, nggak mau baca Quran, dengar baca Quran pusing, ya kan? Nah, kalau yang lucunya lagi, kalau jinnya Islam, dia biasa sholat, astagfirullahaladzim, ya kan? Jahil memang. Nah, itu ciri fisik dan mental atau penyakit. Jadi 3 itu. Artinya, pikirannya dirusak dan badannya. Nah, ada yang diganggu, rumahnya yang diganggu. Rumahnya. Contohnya apa? Kalau dia masuk rumah itu, dia nggak kerasan. Dia masuk kamar, dia berubah. Masuk aja rumah itu 2-3 hari, dia sakit. Jadi nggak betah. Seperti itu. Atau dia mendengar setiap malam suara-suara di plafonnya, suara buruk-buruk. Nah, kalau itu antara 2. Kalau nggak musang, kalau nggak tikus, atau kucing. 3. Apalagi bawa pandan, itu musang. Tapi kalau memang didak dan nggak bisa tahu yang masuk, buruk-buruk, dia godain kita. Itu baru si doi. Jadi harus kita bisa membedakan secara akliyah. Ada keributan. Ya kan, ada keributan. Kita dengar orang ribut, dengar orang seperti menangis, umumnya menangis. Ada tangisan, ada ketertawaan, ada manggil-manggil nama. Ya kan, Mbak Iin, dipanggil tuh Mbak Iin. Ya kan? Nah, tetapi umumnya kalau orang rumah itu tersihir, kita merasa lihat rumah itu terang, tapi maaf, rumah itu terang, tapi kita lihatnya redup terus, remang-remang. Padahal terang itu rumah, hakikatnya. Redup terus. Terus, apalagi? Maaf, kalau kita lihat setiap hari keributan di rumah itu antara suami istri, nah itu Al-Quran mengatakan yufarriqul mar'u baina mar'i wa zawji. Dia berusaha untuk apa? Membuat suasana itu menjadi rusak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu godaan-godaan yang terjadi pada apa? Yang terjadi pada fisik, kemudian pada hati, dan pada badan, fisik badan dan pikiran kita, dan ruang lingkup kita. Nah, seperti itu. Baik, kita akan masuki sekarang. Tadi kita sudah bicara definisi, kita bicara tentang bagian sihir, kita bicara tentang sihir itu terbagi menjadi 2, kemudian kita bicara hukum sihir, mempelajarinya, dan kita masuk ciri-ciri orang yang terkena sihir. Nanti kita akan diskusi. Saya banyak ruang hari ini diskusi. Ya, baik. Sekarang tolong buka surah Al-Baqarah 102.
102. Halo, di hotel. Ya Ustadz, siap. Sebentar Ustadz. Ya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya, coba pelan-pelan dulu. Ya. Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menceritakan pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Terjadinya sihir itu pertama kali pada Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu menghadapi tukang sihir. Jadi, dan itu tukang sihir zaman Nabi Musa semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam, nanti kita akan bahas itu. Nah, tetapi yang kita bicarakan dulu ini adalah ayat Al-Quran yang membicarakan tentang pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi wattaba'u ma tatlu syayatin. Artinya apa? Mereka itu siapa? Orang Yahudi. Mengikuti apa? Jadi si Yahudi itu mengikuti. Jadi mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan. Maksudnya apa? Para Yahudi itu memang mempelajari apa yang dibaca oleh setan-setan. Jadi setan menyamar sebagai manusia. Setan menyamar sebagai manusia pada zaman kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Ya kan? Terus, yang mulia. Ya. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, dan jadi sampai situ dulu. Dan Sulaiman tidak kafir. Nabi Allah Sulaiman tidak pernah mengajarkan tentang apa? Sihir. Yang mengajarkan sihir itu adalah setan-setan yang menyerupai manusia, ya kan, mengajarkan Yahudi-Yahudi itu sihir. Begitu, ya. Terus, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Nah, oke. Jadi di sini wama ada dua. Dan tidaklah diturunkan malaikat di Babil itu Harut dan Marut. Jadi nggak pernah malaikat itu diturunkan Allah untuk mengajarkan sihir. Nggak pernah. Itu yang makna yang pertama. Jelas ya. Jadi wama yu'alami min ahadin. Jadi malaikat itu tidak juga mengajarkan apa? Mengajarkan sihir kepada salah satu di antara mereka. Nggak ada. Itu pendapat yang pertama. Artinya apa? Allah tidak menurunkan malaikat di Babil, ya kan? Untuk mengajarkan manusia. Enggak. Ya kan? Untuk apa Allah turunkan malaikat? Begitu. Nah, yang kedua adalah artinya apa? Bahwa yang mengatasnamakan malakain ini adalah siapa? Adalah syaitan. Jadi setan, menurut para mufasir, setan itu yang mengajarkan pura-pura sebagai para malaikat yang Allah turunkan di Babil. Begitu para ulama mengatakan. Jadi yang pertama, maknya ini nafiah kata para ulama. Tidak turun. Untuk apa? Orang malaikat itu maksum kok. Malaikat itu tidak mungkin Allah turunkan. Dia maksum. Dia tidak akan mengatakan sesuatu kecuali diperintah Allah. Masa sekarang ketika dia turun, dia bertentangan dengan Allah. Mengajarkan sihir. Nggak mungkin, itu yang pertama. Nah, jadi tidaklah malaikat turun. Nggak ada malaikat yang turun. Itu yang turun siapa? Iblis. Syaitan. Begitu. Jadi kesimpulannya, saya mau yang kesimpulannya, bahwa mereka itu adalah setan-setan yang mengajarkan para kaum Yahudi untuk apa?
untuk menyesatkan mereka. Fala takfur. Jadi malaikat mengatakan, setan itu jangan ikutin aku. Seperti dia nipu juga. Ketika dia menipu Adam alaihissalam. Aku ini kan cuma nasihatin kamu, engkau makan aja. Kalau kau nggak makan nggak apa-apa, aku cuma nasihatin. Tuh begitu. Ya kan aku bilang nih, ya kan jangan belajar sihir, ntar kalian akan mendapat fitnah. Begitu. Ya kan padahal dia ngajarin sihir. Jelas? Halo? Ya Ustadz. Oke, terus kalau gitu. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya atau malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ya, masa malaikat mengajarkan? Kan nggak mungkin. Yang mengajarkan itu siapa? Syaitan. Jadi seakan-akan dituduhnya atas nama malaikat. Padahal itu bukan malaikat. Harut wa Marut itu bukan malaikat. Ya kan, itulah para ulama di sini mengatakan di sini banyak Israiliyat yang mengatasnamakan malaikat. Begitu. Padahal yang mengajarkan dari yang pertama itu apa? Udah jelas ya, siapa yang pertama itu? Wattaba'u ma tatlu syayatuna ala mulki Sulaiman wa ma kafara walakin asyayatin yu'allimu. Akan tetapi setan-setan yang mengajarkan. Mengapa di sini ada malaikat? Yang pertama itu ayat yang di atas. Yang mengajarkan siapa? Syayatin, syaitan. Begitu. Jelas ya? Apa tujuan mereka mengajarkan ilmu sihir itu? Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Itu dia. Menghancurkan rumah tangga orang. Jadi, mohon maaf, apa tujuan sihir? Ngancurin rumah tangga orang. Itu yang hakiki atau yang khayali? Hakiki. Yang khayali apa? Ketika Musa alaihissalam ditebarkan tambang-tambang jadi apa? Jadi ular semuanya. Seakan-akan orang takutan. Bahkan Musa juga takut pada saat itu. Allah mengatakan jangan kau takut. Ya kan lemparkan tongkatmu. Nanti insya Allah minggu depan lah gitu. Ya kan itu panjang sekali. Nah jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, bahwa sihir itu yang di sini benar. Tapi yang di Musa nggak benar. Artinya bukan hakikat. Jadi dibuat imajinasi. Coba Ibu saya mau tanya. Ini saya kirim nih. Mungkin kalau bisa di Astaghfirullahaladzim. Dilihat seakan-akan ini benar, padahal ini nggak benar. Coba lihat. Bentar Bunda. Nih saya kasih. Nih. Baikin tuh, saya udah kasih tuh. Tunggu sebentar, Ustaz. Tuh satu lagi biar jelas. Ini khayali, nggak bener. Seakan-akan terjadi, padahal nggak terjadi. Kelihatannya terjadi. Coba tuh. Cobain kasih tahu tuh. Sebar deh di grup. Coba lihat itu. Ustaz. Saya pengen tampilin, coba sebentar, saya kirim ke Paski biar bisa ditampilin di screen di sini ya Ustaz. Coba. Ya, bentar. Paski tolong ya. Coba lagi di itu tuh. Paski udah terima belum? Itu sebenarnya foto apa sih Saya terangkan. Itu di kepala orang, pertama di jantungnya.
Nih, kelihatan nggak nih? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, Ustaz. Nggak kelihatan, iya. Sebentar, Ustaz. Pasti kemana sih? Faski lagi bobo. Pasti biasa nih. Sebentar, saya coba ya, Ustaz. Nggak apa-apa. Tenang. Nah, jadi ini ada dua. Saya akan ini kan nanti di forward aja ke ibu-ibu. Ada dua foto. Itu hasil ronsen. Foto yang terjadi di Mount Elizabeth, Singapura. Oke. Yang pertama itu ada merah. Merah itu pembuluh darah dan ada ukot. Ukot itu apa? Ukot itu fil ukot min syarrin nafathati fil ukot. Ukot itu seperti ikatan. Jadi ikatan ditaruh di jantung orang. Kalau sebenarnya ada, itu. Kalau sebenarnya ada itu yang kuning itu sebenarnya ada, kalau ada yang sebenarnya, maka mati orang itu. Karena itu arteri, vena di jantung. Itu. Ya kan, ada emasnya kan? Makanya juga susuk-susuk pakai emas itu satu. Itu nggak ada sebetulnya. Kalau ada, ya mati orangnya. Tersumbat itu orang. Mati. Nah, yang lebih serem lagi, coba satu lagi. Ya, Faski. Nah, itu apa tuh, Bu? Jarum. Susuk ya, Ustaz? Susuk ya? Jarum, bukan susuk, jarum. Jarum di otak. Kalau itu sebenarnya ada di otak, mati nggak? Ya mati. Nah, itu khoyali. Seakan-akan ada. Padahal nggak ada. Jelas. Nah, Ustaz, tapi kan itu hasil ronsen, Ustaz. Kelihatan. Iya, bisa aja. Mata kita aja ngelihat, jangan ronsen mata aja kita bisa lihat. Iya. Padahal nggak ada. Kalau ada ya mati. Nah, ini coba lihat. Ilmu rawa rontek. Ini semuanya pakai jin. Ini pakai jin semuanya. Kalau nggak pakai jin ya nggak bisa. Ini jin. Astagfirullah. Coba lihat di YouTube tuh rawa rontek, ilmu rawa rontek. Coba lihat orang diseset-seset. Ya, orang diseset-seset. Nah, nih. Saya kirim sama Mbak ini, udah masuk tuh Mbak In, saya kirim tuh. Ya, bentar. Lihat. Nah, ini biar tahu nih jin. Urusan jin, buka coba. Bentar, Ustaz, bentar. Biar jelas. Kok debus ya, Ustaz? Bukan debus, namanya rawa rontek. Rawa rontek. Coba masukin ke situ jari tahu. Tuh. Itu diseset pakai golok tuh. Semestinya apa? Lihat sampai habis. Ini seakan-akan apa? Mata kita dilihatkan seperti itu ada. Masya Allah, berapa jahitan itu kalau kedokteran tuh. Habis gitu, taruh goloknya, pakai air, siram air, bos. Baca-baca tuh ngalang-alang. Rapat lagi. Ya, itu sihir. Namanya isti'anah bil jin. Jelas? Udah. Oke, kita kembali lagi. Jelas? Ya, apa Ustaz. benar itu? Nggak benar. Kalau benar masuk apa? Sakit. Ya, kalau benar masuk rumah sakit. 40 jahitan tuh dari ujung ke ujung.
Jadi ada nggak dunia? Dunia ada nggak? Ada. Kita lihat, benar nggak itu? Nggak benar. Begitu. Tapi ada yang benar. Orang sakit-sakitan, dibawa ke sana, dibawa ke sini, nggak sebaik-baik. Nah, ada lagi yang lebih gila lagi, pengobatan. Pakai Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi dan lain-lainnya, dibelek pakai set, diambil. Pernah dulu tuh, di mana tuh? Purwakarta apa di mana tuh? Di Serang Bekasi, apa? Ustaz. Hah? Bekasi. Wah, keluarin. Sampai bikin hotel pada pejabat situ berobat. Di Malaysia juga begitu. Hebat. Itu pakai jin. Bohong semuanya. Ya, makanya saya mau bicarakan ini penting sekali. Karena apa? Ini ada. Dalam Quran juga ada. Itu dia tadi. Yufariku bainal mar'i wa zawji. Itu benar terjadi. Saya ulangi lagi ayatnya. Ya. Bentar, Ustaz. Ya, lanjut ya Ustaz ya. Mereka tidak akan mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Jadi nggak ada sesuatu yang berguna kecuali dengan izin apa? Izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada manfaatnya itu. Makanya dilarang oleh agama kita. Dilarang apa? Dilarang untuk belajar. Karena apa? Nggak ada manfaatnya. Karena segala sesuatu itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanya membuat kerusakan orang. Yang ada hanya membuat orang jadi bergantung sama dia. Insya Allah minggu depan ingatkan saya, apa hukumnya orang minta bantuan jin? Ingatin sama saya itu. Namanya isti'anah bil jin. Kita korek aja di seluruh mazhab. Baik mazhab ahlul bait atau mazhab ahlus sunnah. Kita lihat. Ya. Walakat alimu laman ishtarahu. Terus yang mulia. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Iya, jadi nggak ada manfaatnya. Jelas itu nggak ada manfaatnya. Ya, terus? Dan sungguh, mereka sudah tahu barang siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Jadi, kalau mereka sadar itu merusak orang, membinasakan orang, membuat orang nggak baik, itu bahaya dalam hidup kita. Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Na'udzubillah min zalik. Jelas? Oke. Sudah jelas itu ya? Ya, Ustaz. Finisinya udah, pembagiannya udah, tujuan sihir itu udah, ciri-ciri orang yang kena sihir itu udah. Kemudian surah Al-Baqarah tentang sihir itu benar adanya. Benar adanya. Kan? Ada sihir yang nggak benar, bohong. Jadi ada dua kan itu. Coba lihat dalam surah apa itu? Astagfirullahaladzim. Sihir yang nggak benar. Itu sihir yang di Al-Quran pun sudah dikatakan. Coba lihat surah Toha. Toha 20. Ayatnya? Surah mohon maaf. Dari ayat 17 pelan-pelan. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Ya. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Iya, itu Musa selalu pakai tongkat. Makanya
sunnah pakai tongkat itu di saat orang sudah berumur 40-50 tongkat. Memang subhanallah, dalam penelitian, orang yang pakai tongkat itu 30% ya kan punggungnya itu tertumpu pada tongkat itu. Jadi secara ilmiah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam pakai tongkat itu. Kita gengsi pakai tongkat. Ya, dan lagi memang jalannya juga kan terjal. Kalau sekarang kan licin jalannya. Ya, baik. Monggo. Allah berfirman, lemparkanlah dia, wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Baik. Jadi itu mukjizat. Harus kita bedakan. Ada 4 sesuatu di luar nalar manusia. Ada 4. Sekali lagi. Ada 4 yang di luar nalar manusia. Maksudnya nalar manusia itu tidak mampu untuk memaparkan hakikat kejadian itu. 1, tanda kenabian dinamakan mukjizat. Tanda apa? Kenabian. Tanda apa? Kenabian. Dinamakan mukjizat. Oke. Yang kedua, karomah. Yang kedua apa? Karomah. Apa itu karomah? Tanda kesolehan seseorang yang Allah berikan. Kalau mujizat itu kan banyak. Dari mujizat Ibrahim, Lut, dan lain-lainnya semua banyak mujizat. Tapi selesai nabinya, maka selesai pula mukjizatnya. Kecuali Nabi Muhammad. Nabinya nggak ada, tapi mukjizatnya sampai sekarang ada. Al-Quran. Yang kedua, karamah. Di dalam Al-Quran dibicarakan tentang karamah. Karamah siapa? Karamahnya Maryam alaihissalam. Karamahnya siapa? Maryam alaihissalam. Jelas. Karamahnya siapa? Maryam alaihissalam. Apa? Kurma turun. Bukan musim turma. Kurmanya turun. Rutop. Apalagi ada air sekelilingnya. Yang lebih dahsyat lagi ada makanan di kamarnya. Buah-buahan musim dingin, musim panas. Buah-buahan musim panas di musim dingin. Ayo. Itu Quran membicarakan tentang itu. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga ialah ma'unah. Apa itu ma'unah? Ma'unah ialah pertolongan Allah kepada siapapun. Yang Allah kehendaki. Kalau mukjizat tanda kenabian, manusia pilihan Allah, karamah, itu adalah orang yang saleh, orang yang salihah, waliullah dapat karamah. Yang ketiga ma'unah. Apa itu ma'unah? Pertolongan Allah kepada siapapun yang dia inginkan. Mau dia, sekali lagi, mau dia muslim atau non-muslim. Pesawat jatuh, anak bayi masih hidup. Mau bilang apa? Secara logika gimana? Bagaimana gempa? Ada gempa udah 3 hari, 4 hari. Bahkan ada yang seminggu. Anak umur 2 tahun masih hidup. Hidupnya dari mana?
Ada orang yang terapung-apung 2 minggu di lautan, masih hidup. Gimana makannya? Seharusnya mati. Nah, itu pertolongan Allah. Ya kan, saya ingat itu. Pernah karamnya satu kapal, orang terambing-ambing 2 minggu. Dia hanya mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Giliran aus ada hujan yang turun. Giliran mau makan ada ikan yang datang. Gimana coba? Ayo. Itu pertolongan dari Allah. Nah, yang keempat sihir. Datangnya dari setan, dari jin. Hukumnya kafir. Tanda murkanya Allah kepada dia, bukan kedekatan. Murkanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik, astaghfirullahaladzim. Jelas ya? Nah, kita teruskan, tadi itu belum selesai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih atau bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Iya, mukjizatnya siapa? Musa. Terus? Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Itu yang keberapa itu? Itu ayat 23. 23. Oke, teruskan lagi. Coba lihat. Yang lebih tepat itu coba lihat. Ayat 65. Masih surat Toha ya, Ustaz? Iya, Toha. Ya, monggo. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang akan melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Ya, terus. Jelas itu. Maksudnya Musa, kau lemparkan tongkatmu, atau kami yang akan memulai ini sihir. Begitu. Terus? Musa berkata, silahkan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka yang terbayang olehnya, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir. Terbayang oleh siapa? Musa. Oleh Musa. Terus? Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Khifatan. Terus? Allah berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul atau menang. Ya. Terus? Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Berarti sihir di sini sihir bohong-bohongan. Jadi sihir itu ada 2, ada yang benar, ada yang bohong. Jelas ibu-ibu? Oke. Ya. Nah, sekarang coba ditulis dulu untuk penangkal sementara. Karena apa? Karena sihir itu bisa melalui beberapa hal. 1, melalui baca-bacaan. Namanya jampi-jampian. Jelas? Yang kedua, melalui makan dan minum. Yang ketiga, melalui benda-benda, alat-alat. Oke. Nah, itu pun yang
diketahui kalau melalui makanan, minuman, atau benda-benda yang dipakaikan, yang ditanam, atau alat-alat yang dilempar, yang diterbangkan, dan macam-macam seperti itu. Nah, penyembuhannya yang pertama melalui doa-doa atau zikrullah. Yang ketiga, pengobatan dengan ruqyah atau air yang diminumkan atau dimandikan atau disiramkan. Nah, itu ada juga penangkal-penangkal yang lain. Contohnya kalau ibu-ibu itu nggak suka bau amis, nggak suka bau pesing, nggak suka bau busuk. Nah, jin nggak suka bau yang wangi-wangi. Itu kalau rumah kita itu selalu, orang dulu kan pakai dupa, pakai apa, wangi rumahnya, itu nggak suka. Nah, seperti itu. Pengobatan yang umum dulu. Pengobatan untuk menjaga. Jadi pengobatannya untuk menjaga, belum terkena, menjaga. Pencegahan ya Ustaz? Ya, pencegahan agar kita tidak terserang. Baca 5 surat. Baca 5 surat. 1 Fatihah. Kedua, Ayatul Kursi. Ketiga, Al-Ikhlas. Dan keempat, kelima, Al-Falaq dan An-Nas. Mengapa 5 surah ini sebagai penangkal? Karena surah-surah ini adalah surah-surah yang sangat agung. Fatihah adalah seluruh isi kandungan ayat-ayat, surat-surat, kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Ayatul Kursi adalah untuk penjaga Nabi Muhammad dan umatnya yang diturunkan oleh 70.000 malaikat. Yang tidak pernah diturunkan untuk umat yang lain. Awal sampai akhirnya 17 kali nama Allah berulang. Ifrit aja takut, apalagi jin-jin yang lain. Seperti itu. Al-Ikhlas, sepertiga Quran itu. Al-Falaq, An-Nas. Al-Falaq luar biasa. Kita mohon 4 perlindungan. Coba lihat buku Al-Falaq itu. Coba buka Al-Falaq. Ketemu? Ya Ustaz. Ya, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Oke, sabar dulu, satu-satu dulu. Oke, coba lihat. Yang pertama kita mohon berlindung kepada Allah yang menguasai fajar. Maksudnya apa fajar? Awal kehidupan manusia itu setelah fajar. Kita berlindung kepada Allah dari awal kehidupan itu. Dari awal mulainya kehidupan, artinya mulainya aktivitas. Kita mohon perlindungan.
Ya. Karena apa? Karena Allah lah yang menguasai. Dari semenjak fajar sampai ke fajar lagi Allah menguasai itu. Oke, kedua. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Artinya apa? Allah menciptakan makhluk, tapi makhluk ini punya kehendak masing-masing. Jadi mungkin aja ada kejahatan dari hewan, ada kejahatan dari bukan hewan, angin, hujan, air, dan lain-lainnya, api. Ya kan? Banyak kejahatan. Manusia, jin, dari seluruh yang Allah ciptakan. Kejahatan yang Allah ciptakan. Bukan Allah menciptakan kejahatan. Jadi kejahatan yang jadi Allah menciptakan angin, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia. Ini kan punya kehendak mereka ini. Seperti itu. Jadi kita berlindung dari segala ciptaannya yang jahat. Jelas? Oke. Kemudian. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, mulai kejahatan malam. Apa itu kejahatan malam? Macam-macam kejahatan malam. Bukan kejahatan manusia saja, tapi lebih banyak kejahatan malam itu yang bersandar kepada kejahatan, sihir, guna-guna. Gitu. Terus? Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Makanya kakek-kakek itu terlalu tersihir sama nenek-nenek. Memang nenek-nenek tukang sihir, bahaya. Nggak ada kakek-kakek sihir, yang ada nenek-nenek sihir. Terbiuslah kakek-kakek sihir. Ibu-ibu, bukan berarti disebutkan di sini perempuan, laki-laki nggak ada jadi tukang sihir, banyak. Maksudnya di sini umumnya dari dulu itu penyihir perempuan itu lebih berperasaan. Begitu. Jangankan kita tukang sihir nenek-nenek aja kita nyihir, kita nggak pakai jampi-jampian, subhanallah. Coba kalau kita dibawa ke mall, pasti kita kesihir. Kartu kredit kita berkurang. Ya, terus. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Orang yang dengki, iri, itu paling bahaya itu. Kalau dia iri hati, dia kerjain kita. Zahir dan batin dikerjain, seperti itu. Ya, jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perlindungan itu. Oke. Ibu-ibu, jadi 5 surat itu dibaca tiap malam mau tidur. 5 surat itu. Nah, saya tutup sampai di sini. Silakan kita diskusi bagaimana dan bagaimananya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir, silahkan bila ada pertanyaan untuk Ustadz terkait dengan materi yang Ustadz sampaikan hari ini. Ada pertanyaan itu. Ustadz, kalau istri sudah tidak lagi mau mendengar dan tidak menghargai suaminya lagi, apakah dengan doa bisa mengubah? Atau kita diam saja karena malu bertengkar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam, kewajiban seorang istri itu adalah dia taat kepada suami. Kalau seandainya dia sudah tidak lagi mau diberikan nasihat, ditegur sudah tidak mau, itu ada langkah-langkah dalam Al-Quran. Artinya, dia seharusnya mengikuti kehendak baik suaminya, bukan kehendak maksiat suaminya. Selagi istri itu tidak mengikuti kehendak suaminya yang baik, maka dia dianggap wanita yang na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita nggak mau bertengkar. Kita mohon kepada Allah. Doanya apa? Banyak doanya. Di antaranya, Rabbana hablana
min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam salat kita, salat sunnah umumnya atau sehabis salat, baca doa ini. Rutinkan zikir ini, saya yakin akan berubah. Karena yang memegang hati itu adalah manusia. Kita berupaya dengan sekuat tenaga, dengan pikiran kita, tujuan kita baik, ya kan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keadaan yang terbaik seperti itu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Silahkan, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa? Aku Ustaz mau tanya. Ya. Kalau soal kan tadi Ustaz bilang diguna-gunain dengan jin, menggunakan jin ya Ustaz. Sebenarnya yang jahat ini manusianya atau jinnya? Atau jinnya udah jahat, terus manusia pakai jin yang jahat untuk celakai manusia, Ustaz. Afwan Ustaz. Dua-duanya jahat. Dua-duanya jahat. Yang pertama menggunakan dukun-dukun negosiasi dengan jin. Insya Allah minggu depan kita bicara itu. Bagaimana manusia bernegosiasi dengan jin. Apa hukumnya manusia itu bernegosiasi, bersharing dengan jin, saling bantu-membantu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, besok kita bicarakan itu. Hukumnya memang ada. Ya kan? Jadi kita nyewa orang, sama dengan kita nyewa orang suruh bunuh orang, sama. Begitu. Jadi hukumnya tidak benar. Oke, ada lagi? Oh, ada lagi nih. Salam izin bertanya bagaimana Ustadz nanti apa bisa dikasih kesimpulan antara sihir akil dan sihir khayali? Hakiki bukan sihir akli, sihir hakiki dan sihir khayali. Sihir hakiki itu memang terjadi, memang ada dalam Quran disebutkan sampai bisa misahin orang, sampai orang itu cacat, sampai orang itu bisa terbunuh. Itu. Kalau yang khayali itu misalnya dia sihir, seakan-akan tadi kita lihat tuh seakan-akan tangannya terbelah begitu. Padahal itu khayali, bohong. Karena mata kita aja diinikan sama jin. Seperti itu. Ustaz izin bertanya bagaimana kalau ada seorang yang menyatakan bahwa dirinya mampu melihat hal-hal yang gaib bohong. Seperti hantu dan lain-lain. Apakah ini suatu kelebihan atau kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demi Allah, demi Rasul, dia pembohong. Karena Al-Quran sudah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kalian tidak bisa melihat mereka dan mereka mampu melihat kalian. Dan mereka mampu melihat kalian. Itu Al-Qur'an. Ya, jadi apa namanya? Jangan astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan percaya bahwa orang itu bisa ngelihat-ngelihat. Itu khayalan. Apa cara menangkal sihir atau santet Ustadz? Iya, belum kita bicarakan. Ustadz Paski, kita belum bicarakan. Insya Allah kita akan bicarakan. Ada 4. 1, kalau kena di badan. Ya kan, melalui makanan dan minuman. Kecuali kalau dia sekedar jampi-jampian saja. Jampi-jampian saja atau makanan dan minuman. Atau dia sudah kena di mana di rumahnya, atau yang dia mulai menghancurkan rumah tangga. Jadi ada 4. Insya Allah besok ayat-ayatnya insya Allah kita bahas ya. Oke, ada lagi? Itu tadi lanjutan pertanyaan yang tentang orang yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Apakah kesurupan setan itu benar adanya? Ada, kesurupan ada. Siapa yang nggak bilang? Ada itu. Memang sekarang begini, orang kesurupan dari misalnya dia dari Sunda bisa ngomong Belanda, dari mana bisa ngomong Belanda? Cara ilmiahnya gimana coba? Ayo diilmiahkan. Ayo bawah sadar yang mana? Iya. Ya kan sekarang orang itu sudah dideteksi secara medis, nggak ada penyakitnya, kolesterolnya nggak ada, penyumbatannya nggak ada, tapi kepalanya aja sakit, di CT scan nggak ada. Ayo gimana? Pembuktiannya gimana? Dari mana itu sakitnya? Ilmu medis ini ilmu kulit.
Belum ada apa-apanya dengan ilmu batiniyah. Seperti itu. Alam malakut ini luas. Begitu. Ya. Memang sulit untuk kita menyatakan secara akliah. Itu barang, maaf, sakitnya ada, tapi barangnya nggak ada. Gimana coba? Kayak kita sekarang ini, roh ada di dalam diri kita. Buktikan roh itu ada. Beratnya berapa? Warnanya apa? Gimana keluarnya? Berat jenisnya berapa? Ada yang tahu, tapi ada. Iya. Oke. Apa lagi? Kalau kehidupan itu di jantung, jantung pernah dicopotin dan terus ditaruh, dia beledak sendiri, jantungnya lagi dioperasi, lagi dibenerin. Ngapa ruhnya nggak keluar? medis sudah pusing masalah ruh. Ya. Ustaz, jadi barangkali akan lebih lengkap lagi kalau para ahli medis ini atau dokter-dokter ini dilengkapi dengan ilmu tentang ini ya Ustaz ya. Iya, makanya kalau di Singapura itu begitu melihat seperti ini, ini bukan urusan kami. Dia bilang bawa aja pulang. Ini bukan urusan. Karena apa? Di CT scan kalau secara logika itu jarum masuknya dari mana? Ayo. Dari mana itu jarum masuknya? Dari mulut. Masa mulut bisa ke otak? Saya tuh ngalamin kayak gini banyak. Gitu. Nggak masuk akal. Karena itulah gaib. Gitu. Kita mau hebat orang tuh Al-Quran bilang ada. Kita siapa sih? Ya Allah. Kita jam 12 nanti mau terjadi apa nggak tahu kok. Ya, oke. Ini ada yang lucu. Jadi pakai tongkat itu sudah ya Ustadz. Saya nggak gengsi untuk pakai tongkat. Pakai 2 Bu kalau gitu. Enggak, Ustadz. Kalau saya ngelihatnya kan sudah terjadi penurunan secara fisik juga untuk pada usia-usia tertentu. Jadi memang perlu penopang gitu, perlu bantuan alat lain gitu untuk menopang berat badan kita. Kaki ketiga. Iya. Lah sekarang itu sudah orang yang pakai tongkat dari umur 40-an nggak pernah sakit pinggang dia. Alhamdulillah. Makanya ya Ustaz, jadi saya dapat sunahnya dong. Bade dapat pakai 2 Bade, pakai 2. Sunahnya double. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Ada lagi pertanyaan? Ada? Kalau dari ada lagi nih. Salam Ustaz. Afwan, izin bertanya. Jadi bagaimana hal yang dengan kemampuan indigo indera keenam? Begini, itu imajinasi, umumnya ilusi. Ya kan, bantuannya dari jin itu. Nanti hilang sendiri begitu. Kalau dia bisa melihat jin, kata Rasulullah, mati. Karena jin itu nggak kuat dia lihat. Ini berdasarkan agama. Fatimah, anak saya tuh bisa telepon saya umur 2 tahun. Ayo gimana? Ayo, umur 2 tahun mencet. Ayo gimana? Ayo secara logika gimana? Umur 2 tahun. Dia tanya mamanya, kamu telepon? Enggak, demi Allah aku nggak telepon. Loh, ini mungkin dia nggak ada. Gimana? Dari kamar sebelah dia telepon. Umur 2 tahun. Udah, itu permainan mereka, udah. Gimana orang Quran ada kok kita lebih hebat dari Quran? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Ayo, siapa lagi? Nggak ada? Ustaz, tapi pada kenyataannya ada kan yang bisa melihat makhluk gaib gitu. Yaitu omongan mereka sendiri ya, dan mereka akhirnya merasa tersiksa sendiri dengan kemampuan ilusi. Begini, ada 4 yang Nabi Muhammad SAW mengatakan, jin itu dalam bentuk yang asli bohong dia bisa lihat, bohong itu bohong, kecuali 4, dia menjadi manusia. Jinnya, ya kan?
Jin yang menjadi manusia. Jadi nggak benar toh, lidahnya meler, ada caplang, dia matanya belok, ilusi. Dia menghayal itu. Saya tuh pernah ngumpulin anak-anak indigo. Saya bilang, demi Allah kalian ini muslim semua, mari ikutin baca ayat kursi. Ayo, kalian lihat apa? Pada diem semua. Ayo, jangan takut sama saya. Ilusi kebanyakan. Mereka ditakut-takuti oleh jin. Karena kita baca ayat kursi, itu jinnya kabur duluan. Ya, saya suruh baca 40 kali ayat kursi, ada yang datang tuh jin, satu aja kebakaran. Ayo. Jadi kalau yang sesuatu yang sesuatu yang abnormal itu yang namanya ada yang logika, yang supralogika, kita lawan lagi dengan yang supralogika. Itu Quran. Ada orang yang rasional, ada suprarasional gitu. Ada yang irasional. Nah, sihir-sihir itu ada yang irasional, ada yang suprarasional. Dilawan dengan hakikatnya. Itu apa suprarasional, mega suprarasional, yaitu Quran. Frekuensi. Dia nggak kuat. Oke. Baik, Ustadz. Baik, mohon maaf. Mari kita baca salawat 3 kali. Baca Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala ali sayyidina Muhammad. Wa ali Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, besok itu pembahasannya 2, ingatin saya. Bagaimana hukumnya manusia-manusia yang bekerja sama dengan jin, itu yang pertama. Yang kedua, ayat-ayat yang perlu dibaca untuk mengobati orang yang terkena sihir. Ya kan, kalau tadi kan baru penangkal. Ini yang terkena. Terkena itu gimana? Kalau udah kena itu gimana? Cara-caranya. Nah itu insya Allah mudah-mudahan kita bahas minggu depan insya Allah hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Rasanya nggak sabar nunggu pembahasan lanjutannya minggu depan. Allah. Karena masih banyak pertanyaan sebetulnya. Tapi ya karena waktu juga yang membatasi kita, Ustadz juga masih ada kesibukan yang lain. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada hari Rabu yang akan datang Ustadz ya. Tanggal 20, tanggal berapa itu? Ya, 20 ya. Nanti akan ada pengumuman di grup, untuk undangannya akan kita kirim ke grup. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Terima kasih jamaah semua yang sudah hadir. Terima kasih Mas Paski. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya atas ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.